Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati, stambuk F1 C1180116. Di sini saya akan menjelaskan tentang katabolisme asam lemak C13. Asam lemak. Asam lemak atau asam karboksilat adalah senyawa organik polar yang mengandung 2 hingga 24 karbon C dengan gugus fungsional utamanya adalah gugus karboksil atau COOH. Jumlah atom C pada asam lemak umumnya genap, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Asam lemak terpendek adalah asam asetat, 2 atom karbon, dan yang terpanjang adalah asam tetrakosanoat atau 24 atom karbon. Asam lemak yang terdapat dalam bahan pangan sumber lemak umumnya berkisar antara C12 dan C22. Metabolisme asam lemak. Asam lemak harus terhidrolisis dari lemak yang berasal dari makanan atau trigliserida dan fosfolit oleh pankreas enzim. Sebelum penyerapan di usus halus, garam empedu juga harus ada dan diperlukan dalam usus kecil untuk memungkinkan penggabungan asam lemak dan pencernaan produk lemak lainnya ke misel. Penyerapan lemak dari misel campuran terjadi sepanjang usus kecil dan efisiensi penyerapan 85-95%. Asam lemak rantai pendek dan rantai sedang diserap langsung ke dalam darah melalui kapiler usus dan perjalanan melalui vena portal. Namun, asam lemak dengan rantai panjang tidak langsung dilepaskan ke kapiler usus, melainkan diserap ke dalam dinding lemak di susu fili dan diletakkan kembali lagi ke trigliserida. Trigliserida yang dilapisi dengan kolesterol dan protein membentuk menjadi senyawa yang disebut kilomikron. Biosintesis asam lemak. Biosintesis asam lemak terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, pembentukan malonyl koenzim A dari asetil koenzim A. Yang kedua, pemanjangan rantai asam lemak sampai terbentuknya asam palmitase secara kontinu dengan tiap kali penambahan malonyl koenzim A dan pelepasan CO2. Pemanjangan rantai asam palmitase secara bertahap bergantung pada keadaan dan komposisi faktor penunjang reaksi di dalam sel. Selanjutnya, C13 atau asam tridekanoat. Asam lemak ini adalah asam lemak dengan ekor alifatik yang mengandung antara 13 dan 21 atom karbon. Asam ini memiliki peran sebagai metabolit tanaman. Ini adalah asam lemak rantai panjang dan asam lemak jenuh rantai lurus. Asam tridekanoat adalah molekul yang sangat hidrofobik, praktis tidak larut dalam air, dan relatif netral. Selanjutnya, jumlah katabolisme asam lemak C13. Strukturnya dapat kita lihat pada gambar. Nah, pada tahap 1, 7 asetil CoA tambah 7 CO2 tambah 7 ATP menghasilkan 7 melanol CO2 tambah 7 ADP tambah 7 P1. Tahap 2, asetil CoA tambah 7 malonyl CoA tambah 14 NADPH tambah 14 H+ menghasilkan tridekanoat tambah 7 CO2 tambah 8 CoA tambah 14 NADP tambah 6 H2O. Sehingga total yang dihasilkan adalah 18 asetil CoA tambah 7 ATP tambah 14 NADPH tambah 14 H+ menghasilkan tridekanoat tambah 8 CoA tambah 7 ADP tambah 7 P1 tambah 14 NADP tambah 6 H2O. Sekian dari saya, itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.